Alhamdulillah. Saya bacakan dulu hadis sebelumnya ya. Rasulullah bersabda, Bapak Ibu, dari Abu Hurairah, dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Udah, ini aja jadi patokan kita. Dunia ini penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Tapi nanti di akhirat orang-orang mukmin akan mendapatkan ganjarannya. Hadis yang selanjutnya tadi yang dibaca adalah kata Umar, Bapak Ibu, Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, hiduplah di dunia ini seperti halnya orang asing. Orang asing yang bagaimana? Yang sedang dalam perjalanan. Kita, dunia ini Bapak Ibu, tempat kita singgah, bukan permanen. Tempat kita singgah saja. Oleh karena itu, kata Ibnu Umar berkata lagi ya, jika kamu berada di sore hari, jangan nunggu pagi ya. Jangan nunggu pagi. Dan jika kita berada di pagi hari, jangan nunggu sore. Gunakan waktu sehat sebelum sakit. Gunakan hidupmu sebelum mati. Ini nasihat yang sangat luar biasa. Sebelum bulan Ramadan, ini hati yang biasanya suka dengki ke orang, hapus sekarang Bapak Ibu. Nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan, lalu kemudian kita keluar bulan Ramadan, sementara kita nggak diampuni, repot jadinya. Nah, pergunakanlah dulu sekarang. Umur-umur yang 50 tahun ke atas, pergunakan dengan baik sebelum nanti umur ini sudah habis. Nah, ini anak-anak muda, gunakan dengan baik ya sebelum datang masa tua. Kalau sudah tua mah nggak bisa Bapak Ibu ya. Yang tadinya bisa perjalanan 60 kilo, kalau udah tua boro-boro Bapak Ibu. Gunakan dulu ingatan kita yang kuat ini untuk menghafal hadis-hadis Nabi. Walaupun tidak hafal Arabnya, hafalin Indonesianya. Kata kayak tadi, Rasulullah berkata, apa namanya tadi? Jika kamu berada di sore, maka jangan tunggu pagi hari. Gunakan waktu sehat sebelum masa sakit. Kalau sudah sakit Bapak Ibu, akan terasa bagaimana nikmat sehat. Kalau sudah sehat, lupa. Pan dokter nih, ibu nggak boleh makan ini ya. Oh iya, taat sekali pada saat itu kalau sakit. Kalau sudah sehat, oh nggak apa-apalah, cuma sedikit doang, sesekali. Akhirnya ketagihan, makan-makan, kembali lagi dia sakit. Ketika sakit, baru pada saat itu kerasa bagaimana nikmat sehat itu. Kita lanjut. Nah, ini salah satu jalan, salah satu amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, kita teh harus zuhud. Lalu kemudian ibu teh harus zuhud kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ibu nggak usah iri ya. Ibu nggak usah iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Kalau ibu iri kepada apa yang dimiliki orang lain, oh repot Bapak Ibu, nggak bakal tahu apa yang namanya rasa syukur, nggak akan tahu. Ya udahlah, punya orang, itu cara supaya hati kita damai. Ya sudah, nggak usah apa namanya iri terhadap pemberian Allah kepada orang lain. Fokus karena diri sendiri, karena belum tentu Bapak Ibu orang kaya itu mulia dibandingkan dengan orang miskin. Bisa jadi di hadapan Allah justru yang miskin yang derajatnya lebih tinggi daripada orang kaya. Itu Bapak Ibu, inti nama udah lakukan saja ibadah-ibadah yang wajib, taat pada suami, sedekah, lakukan amalan-amalan yang sunnah. Nah, pasti nanti di sisi Allah derajat kita tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis. Saking tidak adanya kain kafan buat menutupi. Ibu tahu Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair ini Bapak Ibu, dia adalah orang yang kaya. Sebelumnya dia kaya banget. Ketika dia masuk Islam, orang tuanya, keluarganya, semua harta-hartanya disita.
Jadi dia tidak boleh membawa satu kain pun dari hartanya. Akhirnya dia hijrah mengikuti Rasulullah, Bapak Ibu. Lalu kemudian dia disuruh untuk berperang, qadarullah meninggal. Ternyata ketika dia meninggal, padahal ini orang yang kaya, orang yang terpandang, orang yang sangat berwibawa, meninggalnya ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Sedih para sahabat, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Dia ahli surga. Walaupun dia tidak mendapatkan ganjarannya di dunia, tapi pahalanya dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya Bapak Ibu sebagai pelajaran bagi kita yang sekarang. Pakaian sudah numpuk, makanan lengkap. Zaman Rasulullah cukup dengan 1 atau 3 kurma sudah kenyang. Sekarang pagi-pagi sudah sarapan bubur. Engke jam 9 nasi. Nanti lagi jam 11 nasi. Oh, segala pokoknya nama Bu.